Pas perut. Tangan di atas tak rapalkan tak kita. Kalau bisa sih nempel cili. Sok fokus dan biarkan kita menyerap energi alam dengan otomatis sambil nafas perut. Biarkan menyerap energi alam dengan otomatis sambil nafas perut. Nafas perut, jadi yang masuk diolah, biarkan menyatu dengan tubuh. Atau kalau kita memang lebih besar, biarkan kita juga ngecas alamnya gitu ya. Jadi mau in mau out biarkan aja. Mau in mau out biarkan aja. Mau in, mau out, biarkan saja. Biar terjadi keseimbangan nanti diri kita. Preni cinta bisa penerimaan dulu, penerimaan. Latih penerimaan. Nafas perut, dilatih penerimaannya bahwa kita hanyalah sebuah bagian dari tata kosmos yang besar. Jadi sadari itu dan diterima. Kita hanyalah bagian dari tata kosmos yang besar. Sadari dan diterima. Jadi biarkan kalau kita dianggap kurang maka kita dicas, kalau kita dianggap lebih maka kita ngecas. Biarkan saja. Itu proses terjadi alamiah, biarkan saja. Dan itu betul-betul dirasakan dan dipahami prosesnya. Nanti kita nggak akan susah mengecas teh, karena sudah paham prosesnya, caranya. Ya, turunkan tangan, sedekapkan. Semua nempel ke bagian badan. Semua nempel, sedekap. Bukan bertumpang tindih ya, tapi sedekap. Kita mah tirisin baik ya. Iyo. Ngarang mana? Iya, lain kieu naon susu nempel semua nempel. Begini kan? Enggak ada yang enggak. Sok. Oke, mulai. Masih napas perut. Masih terkoneksi dengan alam. Oke, sugestinya adalah rasakan diri sebagai diri. Rasakan, sadari diri Anda sebagai individu yang terpisah dari segalanya, tapi tidak berpisah dari segalanya. Saya ulangi, kalau tadi pas kita ke atas kita merasakan bagian dari kosmos, sekarang kita merasakan diri kita sebagai individu yang terpisah dari segalanya,
tapi tidak berpisah dari segalanya. Itu dirasakan. Ya. Kita itu terpisah dari segalanya, tapi kita tidak berpisah. Rasakan sama, biarkan energi kita in atau out, biarkan aja. Ya mulai nulik energi orang lah, energi sakit. Tenang we kalau. Biarkan, sadari, teliti, rasakan, amati, itu aja. Pegang tubuh kita, betul-betul kita menjadi kayak angka 1 yang tidak bercabang dan bagian lain-lain. Menjadi angka 1, sebuah individu. Kita adalah sebuah individu yang merdeka, yang terpisah, tidak terikat kepada apapun. Tapi sekaligus kita juga tidak bisa dipisahkan dari apapun. Nanti kesadaran itu akan membimbing pola energi di tubuh kita sendiri. Biarkan diri kita merdeka menjadi dirinya, utuh. Tidak usah khawatir dinilai baik buruk, itu mah penilaian. Terima diri kita utuh seada-adanya dulu. Sadari. Oke, ke atas lagi, tangannya kayak tadi lagi. Nafas perutnya jangan lupa, hawa panasnya kalau bisa bangkit, olah, tapi dengan nafas perut. So, kondisi kejiwaannya seperti tadi lagi. Kita adalah bagian dari tata kosmos. Tentu kita menerima dan memberi. Itu, sok biarkan. Ini ubah lagi kejiwaannya, kesadarannya. Biar terjadi, kalau bahasa dia namanya fragmentasi dan tetek bengek.
rasakan perbedaan energi kita dan energi di luar diri kita, karena kita sedang menyadari keindividuan kita. Rasain bedanya. Perhatikan, teliti, amati, sadari. Oke, lihat tangannya berubah jadi gini nih, begini, kanan atas, kiri bawah, gini, jangan ke bawah, jangan. Nah, sok rasakan nggak pola geraknya, pola gerak energinya rasain, pola gerak energinya rasain, pola gerak energinya rasain, pola gerak energinya rasakan. Mana in, mana out, mana in, mana out, mana in, mana out. Biarin aja, perhatiin aja, pelajari, perhatikan. Pelajari, perhatikan. Tujuannya adalah Anda betul-betul memahami konteks kehidupan secara energi. Bagaimana energi bergerak sehingga terjadi kehidupan. Ya, dikit-dikit lah. Ini nafas perut. Ini nafas perut. Ada yang mual, pusing, tidak seimbang. Rileks aja, badannya rileks. Tugas kita memperhatikan saja. Apa sih yang terjadi kalau kita bergerak begini? Gak usah salur-salur. Biarkan energi yang mengalir. Biarkan energi itu mengalir, menuntun kita memahami tentang kehidupan. Apa. Diam di depan saya, diam. Saya turunkan tangan seperti ini. Seperti ini. Simpan saja di bawah. Nah, di pangkuan. Nafas diafragma. Di pangkuan, Pak. Pangkuan. Simpan aja di sini. Kasih tuh. Nafas diafragma. Sok, disadari lagi pola gerak energinya. Dengan kejiwaan yang tenang, ajak, damai, mandiri, mengamati, dan itu kejiwaan. Mandiri, waskita, ajak,
damai, rileks. Tidak sombong, tapi menemukan bentuknya, tapi tidak sombong. Pas diafragma, salurnya ke ulu hati lagi aja. Sambil terus memperhatikan pola gerak energi, baik hawa panas maupun metafisikanya. Tetap dengan kejiwaan yang ajeg, sudah menemukan diri, tenang, rileks, waspada, percaya diri, nah gitulah. Rileks ya. Rileks karena kita tahu apa yang akan terjadi, harus bagaimana, karena kita tahu. Jadi rileks aja. Di sini kita bukan sedang berupaya mendapatkan apapun. Di sini kita hanya sedang menjalani dan tanggung jawab. Jadi kita bukan sedang mengejar apapun. Jadi nggak usah terburu-buru, karena kita hanya sedang menjalani. Dan pasrahkan itu betul-betul. Pada siapa? Pada diri sendiri pasrah mah. Oke, saya akan coba koneksikan dengan inner core. Mudah-mudahan ada. Ya, kalian rasain lah. Ya, bisa dirasakan saja. Tidak usah mencari-cari. Sekali lagi tugasnya adalah mengamati, pelajari, tenang saja. Perhatikan betul-betul dan pelajari. Sehingga kalian menambah pengetahuannya. Napas diafragma, putar berlawanan jarum jam. Kalau ada energi lain, misalkan ya hawa panas atau apa, satukan diri Anda atau satukan dia dengan diri kita. Blendingkan. Kalau nggak terasa ya perhatikan saja pola gerak energi tubuh kita.
yang merasa, mungkin ada yang merasa penuh badannya atau apa, jangan ditahan, biarkan saja biar dia keluar dengan sendirinya. Jadi proses in out-nya itu terus terjadi. Jangan dikekewok kok kasarnya. Ini vibrasinya ya, vibrasi dari inner core. Ulah rasa itu tugas kita hanya memperhatikan, bukan mengada-ada, bukan menarik-narik bayangan, bukan. Pegel boleh kakinya ngalunjar baik, pegel stopet. Dan pasti efeknya beda, tapi stopet kena naon. Ngalunjarkeun geran. Terus. Oke, sekarang lemaskan diri kalian, masih tetap konsentrasi, ikuti pergerakannya, kayak orang blending gitu. Ikuti pergerakan aura kalian, stop. Enggak, tetap posisi kayak gitu, ikuti aja. Ikuti. Jangan mengada-ada. Kalau enggak, diam. Kalau energi Anda diam. Karena judulnya juga mengikuti energi, bukan joget. Jadi kalau energinya diam, ya diam. Kalau energinya bergerak, ikuti. Tujuan mengikuti adalah menyatukan diri Anda dengan pergerakannya. Menyatukan kesadaran dengan pergerakannya. Ambil terus, mengamati, memperhatikan. Ikuti itu gimana sih? Ikuti aja tangannya gini kamu, Ikuti energi yang membawa tangan kamu. Kalau nggak ada, diam. Kalau ada yang membawa tangan kamu, ya ikuti aja. Masih diafragma. Tangan kamu rileks. Kalau seandainya ada kayak gelombang magnet yang bawa tangan kamu bergerak, ikuti ya. Kalau enggak ya diam. Berarti energi kamu emang kayak gitu. Yang penting merasakan energi itu dan bersatulah dengan itu kesadarannya. Ikuti aja, tapi dengan tangan aja, nggak usah dengan badannya. Ikuti aja, nggak apa-apa. Ingat ya, saya nggak nyuruh kalian joget. Ikuti pergerakan energi. Kalau energinya diam, ya diam. Ya ikuti aja, tanganmu mengikuti aja. Kalau cuma kerasa di badan ya nggak apa-apa, ikuti aja badannya yang gerak. Kalau kerasa di tangan ya tangan yang gerak, gitu aja. Yang penting kita kesadarannya menyatu dengan pergerakan energi eta. Nah, cukup tangannya ke depanin gitu. Gini nih. Depan muka.
Masih nafas diafragma, salur ulu hati. Kejiwaannya adalah siap, rela, paham, dan bahagia. Kejiwaannya siap, rela, paham, dan bahagia. Nafas diafragma. Rasakan lagi perbedaannya, perbedaan energinya, perbedaan semuanya rasakan. Pelajari, rasakan antara tadi dan sekarang. Pelajari, rasakan, pelajari, rasakan. Tujuannya adalah paham, siap, rela, menerima. Saya mulai latihan seperti ini udah lama ya, sangat lama, tahun 2000-an, 2005. Angin satu, tarik, buang. Tapi intinya saya sudah merancang atau disuruh oleh diri saya sendiri untuk melatih antara ritual dan spiritual. Latihan itu bukan cuma fisik, ada batin yang harus dilatih, disamakan dengan frekuensi energinya. Nah, kalau gerakannya begini, frekuensi kebatinannya adalah siap, pasrah, paham, menerima. Tanamkan di kejiwaan kita. Jadi betul-betul kita menggembleng lahir batin. Oke, lanjutkan. Tarik nafas diafragma. Lihat dulu. Tarik, tahan, buang. Buang seluruh tubuh. Terimakan. Tar dulu, lihat. Ya, tarik, tahan, buang. Buang, kita buka tabir diri kita. Tabir pikiran, tabir doktrin segala macam. Kita buka. Satukan dengan kesemetaan, terus terima. Tarik, masukkan ke dalam diri dan satukan dengan diri. Paham? Jadi buka tabir pikiran, tabir doktrin, tabir apapun, sehingga kita menyatu dengan kesemestaan. Terus kita terima apapun yang diberikan kesemestaan, kita tarik dan satukan dengan diri kita. Buang seluruh tubuh diafragmanya. Sok. Gak ada yang ngajarin, bid'ah ya memang. Memang serangan. Buka pikiran, perasaan, doktrin, keyakinan apapun buka, biar kita menyatu dengan keniscayaan yang sejati, kesemestaan. Terus kemudian kita terima apapun, diam dulu, rasakan. Kalau sudah rada berat itu kayak nyerap energi alam, masukkan ke ulu hati, satukan, sebarkan ke seluruh tubuh. Nah, inilah proses latihan bala dharma. Ya, dari sini kita buka diri kita. Buka benar-benar gitu ya, terus terima alam ini. Bahwa kita adalah bagian dari kesemestaan. Kayak serap energi alam, biarkan dulu. Udah banyak, tarik, masukkan ke ulu hati dan sebar ke seluruh tubuh. So, dirasakan energinya, dikuatkan daya jiwanya. Nah, dari situ ulangi lagi, dari siap, pasrah, paham, itu diulangi lagi. Inilah bukan begini, tapi begini. Iya, bukan begini ya. Kalau begini connected, begini. Kayak orang nyembah. Nah, begitu. Kalau dibuka tuh koneksi.
Pas buka, benar-benar buka diri kita, benar-benar buka diri kita, buang segala doktrin apa segala macam, buka diri kita. Terus terimai apa saja, apa yang dikasih itu terima, termasuk tugas, tanggung jawab, alur, terima, nggak ada penolakan, terima, masukkan dan satukan, jadikan itu energi. Danila ulang untuk khusus untuk Danila. Dari sini tidak boleh tutup. Tetap aja begini. Oh, Ya, nggak boleh jadi kayak gini, nggak boleh. Kalau nggak percaya rasain aja kejiwaannya kayak gini apa nanti. Lihat, bukan begini, bukan kaku, buka, buka, bongkar diri orang itu dibongkar. Segala sekat, segala apa yang membuat diri kita nggak maju-maju lah, apalah, sok dibongkar, dibuang. Buka cakrawalanya, buka cakrawalanya. Terus terimai, rela banget gitu. Terus satukan dengan diri dan sebarkan. Besok dilatih nafasnya. kalau pas gini kan tarik. Iya, tarik, tahan. Nah, nanti pas di sini kan intinya pas di sini buang. Nah, pas menyatukan dengan tubuh kita. Kenapa perlu pas buang? Biar vibrasinya kuat. Ini sebenarnya sangat bagus untuk latihan. Dilatih dengan kejiwaannya, jadi otomatis fokus kita tuh berlatih. Oke, so terakhir ya. Terakhir. Oke, so cukup. Stop nafas seterusnya. Sekarang kalian cari gerakan kalian sendiri. Ya, disimbolkan. So, sekarang kalian rasakan kejiwaannya, apanya. Terus biarkan tubuh kalian menentukan gerakannya dan simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya kumaha juga tadi sedekap. Itu kan simbol-simbolnya saya. Itu kan ya. So, kalian cari sendiri biar tubuh kalian berlatih dengan blueprint kalian sendiri. Sok cari gerakannya, simbolnya, kejiwaan yang ingin dilatihnya gitu. Sesuai dengan warna jiwa kalian sendirilah, kasar nama gitu. Sok, mangga. Ini kita sudah tidak terkonek dengan inner core ya. Sudah tidak. Makanya dingin.
Sok, mangga dikenali warna jiwanya. Sok, dirasain warna jiwanya. Terus lihat simbolnya apa. Simbolnya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan baru 20 menit. Sok cari simbolnya, belajar. Kalau kalian sudah mudah menemukan simbol, kalian sudah terhubung dengan dimensi simbol. Sok, jangan ngikutin simbol orang lain terus. Sok mangga. Kayak apa ya langsung? Tidak rasa. Mau terasa. Itu orang hati. Sok, cari simbolnya. Cari simbolnya, cari. Cari. Simbol itu sesuai dengan warna jiwa kita. Blueprint orang. Cari sok simbol. Bagaimana nyarinya? Nggak usah dicari-cari mau nyari di mana. Biarkan tubuh kita bergerak. Perhatikan tubuhnya. Si pergerakan energinya maunya kayak apa. Jangan bingung, itu orang yang aneh-aneh, tapi udah mikir, ini mah masalah rasa. Jadi, kamu mikir dia mah, rasa ya mah. Kalau bingung berarti mikir, jangan. Rasain aja, si tubuhnya. So, apa yang perlu dilatih, kayak apa simbolnya, gerakannya kayak apa, bebas itu masuk. Kayak mau beda tipis. Oh, dia ngarep kulon. Itu ngebujuran kamera tuh. Bisa. So, percaya saja diri kalian ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di dalam hal ini mah. So, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang bagus, nggak ada yang nggak bagus. Karena semua adalah tarian jiwa kita. Menarilah jiwa kita merdeka sesuai dengan warnanya. Karena kalau di India mah si dewa-dewa teh pegawaian yang nari itu komos Wisnu. Itu bedanya Wisnu mah. Siwa dah. Sarwa ada beda. Sebenarnya itu tarian warna jiwanya, energinya. Kang Diki ngajarin itu malah jodogedannya dah tuh. Ya orang mantap. Paham, orang butuh paham. Maunya latihannya kayak apa, kejiwaannya maunya yang kayak apa, gerakan itu menyimbolkan apa, silahkan, itu mah hak pribadi masing-masing. Penyaluran hawa sementara mah ke ulu hati aja tuh. Kemana-mana. Tapi kalau udah gerakannya terbentuk, sok salurkan ke seluruh tubuh atau ke yang bergerak.
Ya terserah kamu, ikutin weh. Apa sih? Oke. Ya, ya. Ikuti aja, asal jangan yang guling-guling. Sok belajar menerawang jiwanya sendiri, berdialog dengan jiwanya sendiri, melihat ke dalam jiwanya sendiri. Karena Anda adalah yang tadi, individu, bagian, tidak terpisahkan, tapi terpisah tapi tidak berpisah. Ini sujud ya, saya beritahu. Ini sujud ya. Tenang naon. Sujud lah dikata sujud, hanya hayangna sujudnya sujud gitu. Itu aja. Ya kalau malas di sini ya nanti di rumah. Ini masih tahap latihan mengenal diri ya. Sampai kita lihat jiwa kita, kejiwaan. Konsep energi kita bagaimana. Koneksi kita dengan alam bagaimana. Bentuknya, wujudnya. Itu harus tahu. Bukan hanya joget. Joget. Tak bisa dipaksa. Terus perhatikan saat Anda bergerak sesuai simbol yang dimaui oleh kejiwaannya, oleh tubuhnya. Perhatikan bagaimana energinya. Perhatikan bagaimana efeknya. Pelajari dan perhatikan. Ya, 5 menit lagi ya. Karena salah satu tugas kita adalah menyatukan fisik dan non-fisik, menyatukan gerak lahir dan gerak batin. Bab hese, menyatukan gerak lahir dan gerak batin.
Ya cukup, nafas perut lagi, cukup dulu aja, udah sore. Aku harus bicarakan melanjutkan. Harunya bayar. Ada bedanya nggak pada saat ada vibrasi dari nervor dan tidak? Apa tuh bedanya? Ya kalau hawa mah lebih hangat ya. Oh gitu. Terus? Iris. Terus si vibrasinya lebih padat. Di padat ininya udaranya. Karena ini ngerauskan sami itu, benten. Oi, bisa gitu. Alhamdulillah, makailah. Kalau hati lebih neken aja. Lebih neken. Kalau kepadatan atmosfer sama tanah gimana? Kerasa nggak? Dia lebih hangat. Lebih hangat ya. Jadi dengan ini sama mewek bisa ya. Iya. Akbar ngerasain apa Pak? Ya, suhu aja sih kan. Suhunya lebih hangat. Gitu. Ya karena ya syukur ya kita dibolehkan untuk memakai itu. Belum lama sih. Ya baru dari hari apa ya? Rebo apa ya? Sekarang hari apa sih? Lama. Rebo lah kalau nggak salah, Rebo apa Selasa ya? Selasa ya? Saya ketemu Bang Proses Selasa ya. Mulai hari Selasa saya diizinkan pakai vibrasinya. Tapi itu vibrasi ya, bukan energi ya. Rabu kan sama merahmat. Oh iya Rabu. Jadi bukan energi nerkor, bukan, tapi vibrasinya saja. Jadi ya, walaupun saya juga nggak pakai untuk latihan, karena salah satu yang diamanatkan kepada saya sekarang adalah menjaga energi yang di perut dan yang di permukaan. Ternyata salah satunya yang harus dipakai yaitu energi dari nerkor. Jadi energi nerkor merambat melalui saya dan disebarkan di atas. Itu untuk menyeimbangkan biar nggak terlalu timpang oleh frekuensi-frekuensi buatan-buatan kita, kayak itu pikiran, alat-alat, teknologi dan yang lain-lain. Itu ya tujuannya nanti untuk penyelamatan bumi. Jadi riset pasti, riset itu bukan ada urusannya dengan bumi ya. Riset itu urusannya dengan penduduk. Riset kan mengganti peradaban, bukan mengganti planet. Jadi riset tetap dilakukan. Tapi tugas kita adalah terus menjaga planet ini tetap kondusif lah gitu. Tugas kita mah. Masalah riset mah masalah penduduk. Penduduknya kumahanya ada sama ada kumaha kahyangna itu kan. Jadi riset akan tetap dilakukan kalau bumi dirawat dengan baik pun riset tetap dilakukan karena itu hubungannya dengan peradaban. Gitu. Jadi ya kita manfaatkanlah nanti setiap latihan. Mudah-mudahan sama penjaganya tetap aja terus boleh gitu. Yang penjaganya yang kata si Bapak Gurut mah jadi malaikat, ya kan? Ya memang sih, memang wajar disebut malaikat karena memang dia bukan manusia juga kita, dia memang energi gitu, entitas lah. Ya alhamdulillah, boleh sok dikasih vibrasinya dikit ya, tapi itu juga udah lumayan kalau kalian udah bisa merasakan Dari bawah. dari bawah dong. Ya. Nah, jadi ya kalau masalah tadi ya masalah gerakan simbol-simbol itu benar-benar harus ditemui ya. Jadi maksudnya itu bukan biar kita latihan berisi bukan begitu. Tapi kita mengenal jiwa kita sendiri dan gerakan-gerakannya. Kayak fungsinya buat apa sih Kang? Ya kan, kumaha karaosna. Jadi latihan tuh harus dengan gerakan yang itu gitu. Gimana? Selangkung jiwa kumaha kan? Saya tadi bilang, kita itu salah satu tugas kita adalah menyatukan alam fisik dan alam batin kita. Alam kayak gini, ada alam fisiknya, ada alam spiritualnya kan. Diri kita juga kan sama. Jadi ya kita harus menyatukan. Jadi gerak fisik dan gerak spiritual itu kudu sama. Kudu saling memahami. Nah itulah, inilah pasti sering dengar lah cerita tentang melatih perak kan. Yaitu alam fisik dan alam spiritual harus saling memahami, saling mengenal.
gitu. Nah, itu sok dikenali warna jiwanya apanya. Nanti disimbolkan lewat apa. Terserah simbol narik kumang-kumang ya bebas. Ya tadi kan saya nyoba ya membiarkan badan saya bergerak sendiri. Ya memang gerakannya jadi mengarah ke gerakan tertentu, itu kan. Ya itu sih. Nanti tinggal dipelajari apa efeknya gitu. Apakah energinya jadi lebih bagaimana atau bagaimana ya terserah itu. Tapi yang penting kita tuh harus mengenal diri kita siapa. Gitu. Mengenal diri kita siapa. Kalau kalian kan punya kelebihan daripada saya. Kelebihan kalian itu visual, melihat ya. Misalkan Pendilan mau melihat ini, Arif melihat itu. Saya nggak melihat apa-apa. Saya tiba-tiba ada kumaha. Jadi rek diimplang-implang kumaha. Cuma ngeunaon. Tapi tiba-tiba ada bentuknya data. Yaitu kelebihan kalian enak kita lihat. Emang ada yang dilihat. Kapul kan. Ya baik. Tapi dilihat itu bisa mengartikan. Pasti bisa mengartikan. Asal otak kalian nggak kerja. Yang kerja adalah intuisi dan bahasa jiwa. Kalau kerja kayak gini berarti ini mau nyambung. Bisa saja Kang Pepi sama Teh Mila sama gerakannya begini, tapi aliran kejiwaannya kan beda, rasanya beda dan seterusnya. Rasa yang ingin dicurahkan apa itu beda. Ingat ya, segala rasa pikiran itu kan energi semuanya. Nah makanya sok pahami pelan-pelan. Dulu saya gitu waktu angin satu tarik, tahan, Tuhan Maha Suci. Nah itu dulu latihan pertama terus saya Tuhan Maha Besar gitu. Sendiri saya itu pertama mulai tergerak untuk menyatukan gerak fisik dan gerak batin. Nah saya ketahuan lah sama Muldian namanya. Wah ya mah guru di mana sih nggak tahu. Pokoknya jiwa saya maunya begitu. Nah itu sok dipelajari benar-benar warna jiwanya, warna dirinya siapa, yang seperti apa. Setelah itu nggak usah dipadan-padankan dengan siapapun, karena diri Anda berdaulat atas diri Anda sendiri. Itunya tong dipadan-padan tuh bisa orang kata teneng kurang mah kieu teneng kumaha tekudu. Nanti akhirnya apa? Menciptakan doktrin lagi. Ya. Nah, hanya batur mah kitu orang mah kieu. Tah gitu. Minimal eta terasa. Untungnya itu bener kieu, meragukan diri sendiri lagi akhirnya. Gak usah, saya dewe. Jadi memang saya mau bikin. Misalkan gerakannya gitu ya, terserah. Naon sih atuh apa ini? Ya, jadi gitu ya. Sok mulai dilatih itu, diselaraskan antara pikiran, perasaan, fisik, spiritual. Itu semua energi, hanya terpisah-pisah sekat dimensinya aja. Fisik juga energi, pikiran juga energi, kejiwaan juga energi. Cuman main di ruang yang berbeda. Nah itu selaraskan, nanti jadi kekuatan. Gitu, gampang kok. Ya, silahkan belajar mengenal diri. Gitu. Dan terus mau nanya tapi tadi suruh nyari sendiri. Ya belum tentu, ngapain? Belum tentu. Kok nanya nggak tahu kemana tadinya? Ya pengen nanya cuma bingung nanya kumaha gitu. Eta gerak. Ya gini, beberapa hari yang lalu saya memang meditasi gitu ya. Meditasi itu nih kumaha sih? Ya masuk ke dalam diri, merasakan semua yang ada pada diri lah gitunya. Terus saya niatkan untuk membongkar semua doktrin yang gitu, yang itu udah saya lakukan. Nah itu setelah itu Kang dino bunuh-bunuh juga anu keluar wae. Nah itu astral naon gitu ta. Gini deh, boboan dengan nyawa. Saya mau ngajarin ini satu. Kita lihat pohon ini yuk, bersama-sama. Kita lihat pohon ini. Sok lihat, ininya ada segini. Sok dilihat. Mata kalian melihat, hati kalian melihat nggak? Pikiran kalian melihat nggak? Perasaan melihat. Jangan kemana-mana, iya. Sok. Karena di diri itu ada mata, pikiran, perasaan, sok semua tujuan ke sini. Terus rasakan apa yang terjadi di tubuh dengan begitu.
dengan cara melihat yang seperti itu. Berarti. Nah, terus sekarang coba biar tahu bedanya ya. Lihat oleh mata, tapi kalian mikirin apa gitu? Kalian mikirin apa? Pikirannya jangan ke sini. Coba. Matanya melihat, tapi otak kita ngebahas yang lain gitu. Perhatiin juga tubuhnya kayak apa yang terjadi di tubuhnya pada saat begitu. Beda nggak? Iya, beda. Beda banget kan? Mana yang membuat energi lebih besar? Pada saat semua. Nah itu penyatuan energi itu penting sekali. Penyatuan energi, makanya kalau mukul besi nggak pede kan? Ya baru. Tak gitu lah. Belum nanti kalau kita sudah mengenal diri kita, melihat sesuatu kan dengan orang melihat sesuatu itu beda. Biarin aja. Nanti kita punya gaya berdiri yang berbeda dengan orang lain, ya kan? Kita punya gaya bicara yang berbeda dengan orang lain. Bahkan gaya ketawa juga beda-beda kan? Gaya ketawa, gaya nangis, itu beda-beda. Itu disadari tuh. Sadari yang detail-detail begitu, gaya kentut, gaya beda-beda itu semuanya. Sok pelajari karena kita harus mengenal diri kita. Gitu. Kalau udah tahu gimana kan? Ya minimal kita mengenal kalau diri kita tuh arahnya kemana nantinya. Baru sebenarnya kita akan ngomongin tugas hidup. Makanya sebenarnya pengetahuan tugas hidup itu pengetahuan orang yang sudah bertapa, yang memang dari awal dia sudah menggiring tubuhnya untuk fokus ke situ gitu. Kalau orang dulu kan gitu. Nah sekarang kita karena mudah, jadi awak kan siap gitu ya, badan belum siap, kejiwaan belum siap, udah keburu tahu. Jadi banyak yang mubazir gitu. Mungkin dari 100 orang yang sudah tahu, mungkin hanya 1-2 orang yang benar-benar menerima terus dia mempraktekannya gitu. Nah, kita belajar untuk menerima dulu, terus kemudian mempraktekannya menjadi sifat. Kalau sudah sifat, misalkan Penila nih, tugasnya adalah menjadi sarana untuk terjadinya sebuah ide. Kalau dimanapun Penila nggak dengar sebuah ide, langsung, wah apa yang harus saya lakukan nih biar ide itu kejadian. Nah itu kayak gitu. Tapi ini penghubung. Kalau dimanapun langsung kepikiran apa yang harus saya lakukan nih biar ini bisa terhubung. Nah itu kan menjadi sifat. Teneng pencari ide gitu kan, atau apalah penggerak utama pasti ada sebuah masalah. Wah saya kudu kumaha ya, atau kudu bagaimana nih biar ini bisa beres biar ini. Ah gitu. Kalau itu sudah menjadi sifat, nanti dimanapun kita akan warnanya seperti itu, cara geraknya seperti itu. Saya kemanapun saya, pasti saya langsung cek alam. Secara otomatis saya tes. Karena udah menjadi sifatnya saya begitu. Nah gitu. Kalau sudah menjadi begitu, kita akan hidup sesuai dengan warna blueprint kita masing-masing. Nggak usah ada yang satu melayani yang lain, tapi masing-masing berdiri sebagai individu. Gini, posisinya udah gini nanti. Udah paham, udah tahu, udah siap, udah rela. Gitu. Akhirnya kayak hutan ini, pohon yang tinggi tidak perlu mengalah pada yang bawah tidak perlu mengalah pada yang tinggi, masing-masing menjadi individu masing-masing, hidup sebagai dirinya masing-masing. Akhirnya justru terjadi keseimbangan ya di ekosistem. Gitu. Lumut tuh. Paling bawah kasarna. Tapi kan sugan teu kumaha jadi dirinya we sekudur jakung jamun teuing gitu we gitu. Dan dia hidup, akhirnya malah jadi ekosistem. Kira gitu. Sok masing-masing jadi dirinya. Enggak usah mikirin orang lain, jadi dirinya we. Nanti dia ada kerjasama dan jadi ekosistem. Gitu. Misalkan Teneng punya ide, cek Penila terpotok, dong ditentang idenya. Karena ide mah bagian Teneng. Nah kalau mau usul bagian apanya? Penila usul datang dari prasarananya, karena itu tugasnya. Peti usul datang dari, wah Teneng kalau idenya gitu saya sulit untuk menghubungkan bla 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 bla. Coba kalau idenya nggak gitu gimana? Gitu. Jangan Teneng idenya mah jelek, mending gini. Enggak, ide itu urusan Teneng. Gitu. Kalau ada yang harus harus dikoreksi, datanglah dari sudut masing-masing. Tapi dari sudut
misalkan apa nih tugas kamu teh mencek keren nama humas, ya kan ya. Teh nila dari prasarana misalkan teneng hayang ka Curug Layung, cek nila, aduh dari segi sarana kayaknya mentok nih nggak bisa dijalankan ide itu sekarang mah. Nah kayak gitu cara protesnya. Jangan bentuk idenya jelek, nggak bisa, ide itu haknya dia secara blueprint kan gitu. Kalau enggak kayak di Indonesia petani kan mikiran presidennya. Iya kan? Petani dia wah ngomong wah presiden wah aja nih bla bla bla. Jadi wujud tepung masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya, yang petani ngurusin presiden, yang presiden ngurusin pengusaha, yang pengusaha ngurusin agamawan, wah pabaliut. Tentunya pakai truk semuanya gitu. Nah, itu loh. Nah, Pajajaran tuh begitu. Kayak ekosistem ini Pajajaran mah nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, walaupun faktanya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan nggak saling usil satu dengan yang lain. Itu juga Indonesia lah. Indonesia mah aduh non usilnya, kabeh diusilan gitu. Netizen. Konoha kan. Konoha ya, iya. Jadi tidak ada yang fokus di urusannya, nggak ada. Tiga orangnya terapis mikiran negara, nah itu dalam urusan anak padahal mah gitu. Gitu tah. Kita belajar. Ingat ya, pelajaran hari ini kayak yang nggak penting, tapi sebenarnya itu adalah tolak awal dari segala. Kebayang nggak kalau laba-laba tidak mengenal dirinya, dia nganggap dirinya hayam kumaha? Kan lihat. Jadi itu tolak awal segalanya, termasuk kalian. Tolak awalnya dalam mengenal siapa diri kalian. Astral secara golah, astral. Asli secara gue dibandingkan bisa mah gitu. Iya, Atmosfer ke atmosfer jauh-jauh kan hebatnya kan. Oke, bisa ditanya atmosfer tingginya seberapa bingung deh. paling lah 10 cm. Karena naon, tapi ini juga atmosfer. Ini juga kan langit teh ini loh. Ini teh langit. Ya udah yuk balik yuk. Kayak tuh akang teh kemarin tuh mau dipotok teh apa? Iya. Dan menang kayak. Oh, oke. Wadana can kuatin. Geus jangan. Iya heula we. Nah. Siap. Apa pembanya gitu. Abaikan apa tugas? Oh, kayak heula bah. Yang penting dirinya selamat dari amarah pamajikan we. Kudu mikiran tugas sirup dan Kudu. apa oge. Kan tangtu bisa ngajalankeun anak. Bye-bye.